Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal bedah sebuah perspektif yang mungkin jarang kita dengar. Gimana Hari Perempuan Internasional menurut sumber yang kita kaji ini ternyata punya akar yang kuat banget dalam perjuangan kaum buruh di Indonesia. Jadi ini bukan cuma soal perayaan, tapi soal sejarah perlawanan. Yuk kita kupas bareng-bareng. Nah, sumber ini nggak pakai basa-basi, langsung ke intinya. Seperti yang bisa kita lihat, Hari Perempuan Internasional itu dari kacamata mereka bukan sekedar perayaan, tapi sebuah sejarah panjang perlawanan kelas buruh perempuan melawan kekuatan modal. Dan argumen inilah yang jadi fondasi dari semua pembahasan kita kali ini. Oke, jadi apa sih ide dasarnya? Teks ini punya satu klaim yang fundamental banget. Katanya, gerakan perempuan dan gerakan buruh itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahin. Nah, mari kita lihat lebih dalam kenapa mereka bisa berpendapat begitu. Jadi gini, menurut perspektif ini ya, sejarah itu nunjukin pola yang jelas banget. Setiap ada perubahan politik besar yang benar-benar pro-rakyat, itu nggak terjadi sendiri-sendiri. Gerakan perempuan dan gerakan buruh itu dilihat kayak dua sisi dari satu koin yang sama, selalu jalan bareng, bahu-membahu dalam satu perjuangan besar. Oke, setelah kita paham dasarnya, sekarang kita masuk ke jantung argumennya nih, konflik intinya. Sumber ini ngegambarin adanya pertarungan mendasar antara dua kekuatan yang tujuannya saling bertolak belakang. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah visualisasinya. Di satu sisi, kita punya kepentingan modal. Maunya apa sih? Ya menurut teks ini, mereka butuh buruh yang patuh, suasana yang kondusif buat investasi, dan tentunya infrastruktur buat melipat gandakan profit. Di sisi lain, ada gerakan perempuan progresif yang, wah, justru kebalikannya. Mereka mengorganisir perlawanan, menyuarakan politik rakyatan, dan menantang keadaan yang ada. Kelihatan kan betapa berlawanannya tujuan mereka? Terus, apa dong akibatnya dari benturan ini? Nah, menurut sumber tersebut, konsekuensinya logis banget. Ada upaya yang disengaja dan sistematis buat melemahkan gerakan-gerakan ini. Tujuannya apa? Ya, simpelnya, supaya kepentingan ekonomi raksasa bisa jalan mulus tanpa ada gangguan atau tantangan yang berarti. Oke, tadi kan kita udah bahas konfliknya secara teori ya. Sekarang, yuk kita lihat gimana sumber ini ngegambarin dampak nyata dari semua dinamika itu di Indonesia. Sumber ini pakai frasa yang tajam banget. Omong-omong belaka. Ini cara mereka mengkritik apa yang mereka lihat sebagai jurang antara janji manis Omnibus Law soal lapangan kerja dengan kenyataan pahit di lapangan. Frasa ini benar-benar nunjukin rasa kecewa yang mendalam. Dan ini bukan cuma omongan kosong loh. Angka di baliknya beneran bikin kita miris. Sumber ini menyebutkan ada ratusan ribu pekerja, dan mayoritas dari mereka adalah perempuan yang kehilangan pekerjaan. Inilah dampak nyata di balik kebijakan ekonomi yang besar itu. Selain PHK massal, sumber ini juga nunjukin gimana isu-isu besar ini nyambung ke kesulitan kita sehari-hari. Mulai dari langkanya gas 3 kilo yang vital banget buat dapur, sampai harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Ini semua kan langsung terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari, terutama buat perempuan yang seringkali jadi manajer keuangan keluarga. Kritik ini bahkan lebih dalam lagi, sampai ke ranah sosial. Teks ini menuduh bahwa perempuan itu seolah-olah dijadikan komoditas cuma buat kepentingan ekonomi. Sementara itu, kekuatan dan potensi mereka justru dialihkan ke organisasi-organisasi yang apolitis, yang menurut sumber ini cuma jadi alat pemerintah, bukan wadah buat menyuarakan aspirasi mereka sendiri. Sekarang, kita coba lihat gambaran besarnya. Gimana sih analisis politik yang dipakai sumber ini buat ngebungkus semua konsekuensi yang udah kita bahas tadi? Teks ini pakai istilah yang wah kuat banget, Neo Orde Baru. Nah, penting banget buat dicatat ya. Ini adalah label dari sumber tersebut buat ngegambarin kondisi sekarang yang menurut mereka ditandai sama korupsi yang menggila dan upaya-upaya buat membungkam gerakan rakyat yang kritis. Buat nguatin klaim tadi, teks ini ngasih beberapa contoh dugaan korupsi di sektor-sektor yang vital banget buat negara kita. Mulai dari sumber daya alam kayak timah, BUMN besar kayak Pertamina, sampai ke sektor keuangan. Ini semua dipakai buat nunjukin seberapa besar skala masalah yang mereka kritik. Jadi gimana caranya rezim ini menurut sumber ini ya, mempertahankan kontrolnya? Mereka menguraikannya jadi 3 langkah. Pertama, kebijakannya lebih fokus melayani kepentingan modal ketimbang rakyat. Lalu ini diperkuat dengan langkah kedua, yaitu menekan suara-suara yang berbeda pendapat. Dan terakhir, buat mengokohkan itu semua, otoritas diperkuat lewat aparat negara. Semuanya ini menurut mereka adalah sebuah sistem yang saling terkait. Oke, setelah kita panjang lebar ngebahas masalah dan analisisnya, di bagian akhir ini teksnya nawarin sebuah solusi. Semacam jalan ke depan gitu menurut pandangan mereka. Penting nih buat kita tahu, seruan aksi ini datangnya dari siapa?
Sumbernya spesifik, Federasi Serikat Buruh Perkebunan Patriotik Indonesia. Jadi, kita punya konteks yang jelas tentang siapa yang menyuarakan solusi ini. Dan inilah kesimpulan akhirnya. Solusi yang mereka tawarkan adalah pembangunan kembali apa yang mereka sebut sebagai gerakan buruh yang sejati. Sebuah gerakan yang, dalam pandangan mereka, secara autentik dan murni berjuang untuk kepentingan pekerja dan rakyat pada umumnya. Jadi, poin kuncinya adalah kembali ke akar perjuangan kolektif. Nah, sumber ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau mereka menuntut adanya gerakan buruh yang sejati, pertanyaannya buat kita semua adalah, kira-kira kayak gimana ya wujud gerakan itu di Indonesia sekarang? Sebuah pemikiran untuk kita renungkan bareng-bareng.